Jadi beda ya. Beku keras, sedimen ini rapuh, tidak ada batu lunak ya. Jadi sedimennya itu rapuh dan metamorf sangat keras. Selanjutnya, kenapa batuan beku kok memiliki sifat keras, sedimen rapuh dan metamorf sangat keras? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita membahas tentang proses pembentukan batuan. Jadi materi ini merupakan materi dinamika litosfer geografi SMA kelas 10. Jadi secara umum ya, jenis batuan itu terbagi menjadi 3. Pertama ada batuan beku, kemudian yang kedua ada batuan sedimen, dan yang ketiga ada batuan metamorf. Ketiga jenis batuan ini memiliki karakteristik dan tingkat kekerasan yang berbeda. Untuk batuan beku sendiri memiliki tingkat kekerasan yaitu keras. Untuk sedimen memiliki karakteristik rapuh, dan metamorf memiliki tingkat kekerasan yang sangat keras. Jadi beda ya. Beku keras, sedimen ini rapuh, tidak ada batu lunak ya. Jadi sedimennya itu rapuh dan metamorf sangat keras. Selanjutnya, kenapa batuan beku kok memiliki sifat keras, sedimen rapuh dan metamorf sangat keras? Ini berkaitan dengan proses pembentukan dari 3 batuan ini. Jadi proses pembentukan 3 batuan ini sangat berbeda. Jadi proses pembentukan batuan yang pertama adalah batuan beku. Ini berasal dari magma yang terus berusaha menuju permukaan bumi. Jadi ketika magma ini sudah mencapai permukaan bumi, ada saya gambar sedikit ya. Di puncak gunung itu ada magma yang masih berwarna merah. Dia kontak dengan suhu rendah, jadi mengalami pembekuan. Ketika kontak dengan suhu rendah mengalami pembekuan, barulah terbentuklah batuan beku. Jadi itu proses batuan beku, magma yang mengalami pembekuan akibat kontak dengan suhu rendah. Kemudian batuan sedimen ini berasal dari batuan beku. Jadi batuan beku yang berada di tengah ini ya, berwarna abu-abu, ini terkena suhu dingin ketika malam hari. Ada gambar bulan sini ya, malam hari suhunya dingin, kemudian ketika siang hari suhunya sangat panas. Ini terjadi dalam kurun waktu yang sangat lama. Jadi batuan itu ketika kontak dengan suhu dingin dia mengalami penyusutan, ketika kontak dengan suhu yang tinggi atau suhu panas dia mengalami pemuaian. Ini terjadi dalam kurun waktu sangat lama, akhirnya terbentuklah retakan di batuan beku. Nah, ketika sudah terjadi retakan, batuan beku ini kemudian terkena tenaga lain berupa hujan, kemudian juga terkena tiupan angin, akhirnya pecah menjadi ukuran yang lebih kecil. Nah, pecahan dari batuan beku akibat proses eksogen ini disebut sebagai batuan sedimen. Berawal dari batuan beku, kemudian batuan beku ini terkena tenaga eksogen atau tenaga dari luar bumi, barulah terbentuk batuan sedimen. Kira-kira begitu ya. Ini tenaga eksogennya 2 kali ya. Ada sedikit kesalahan di sini. Oleh karena itu tidak heran ya ketika batuan sedimen ini memiliki sifat yang sangat rapuh atau mudah pecah, karena sebelumnya terbentuk dari batuan beku kemudian dihancurkan oleh proses tenaga eksogen. Selanjutnya, batuan metamorf.
Jadi batuan metamorf ini terbentuk dari batuan sedimen yang sudah ada. Batuan sedimen ini jika tidak dimanfaatkan oleh manusia, dia akan terbawa bersama lumpur menuju dasar laut ya. Jadi menuju dasar laut, kemudian terbentuk lapisan-lapisan di bawah dasar laut yang sangat dalam. Dalam kurun waktu yang sangat-sangat lama, tumpukan lumpur ini, tumpukan sedimen ini mengalami suhu yang sangat tinggi dan tekanan yang sangat tinggi. Dalam kurun waktu yang sangat lama, proses yang sangat lama itu, akhirnya terbentuklah batuan metamorf yang sangat keras. Jadi ini bisa kita kaitkan juga ya dengan materi kompetensi sosial tersurat, bahwasanya sesuatu yang dibentuk oleh kondisi yang ekstrim atau suhu tinggi, tekanan tinggi, dia akan menjadi batu yang lebih keras dan sangat keras. Dan biasanya batuan metamorf ini juga merupakan batuan jenis batu mulia. Demikian, semoga bisa memberi manfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.